Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang makhluk hidup, yaitu pelestarian makhluk hidup. Kemarin teman-teman sudah menonton video dan melihat bagaimana pentingnya keseimbangan ekosistem bagi manusia. Hari ini kita akan belajar kenapa pelestarian makhluk hidup itu menjadi penting. Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, kemarin teman-teman sudah tahu, salah satu aktivitas manusia yang merusak keseimbangan ekosistem adalah penebangan hutan, juga perburuan liar. Nah, kemarin juga teman-teman sudah lihat, ada beberapa jenis bagian tubuh hewan yang sering diambil dan dimanfaatkan oleh manusia. Mulai dari kulit, kemudian ada gading, ada cula, dan bulu atau rambut. Nah, kita sudah tahu bahwa pengambilan bagian tubuh hewan ini secara terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena pengambilan semua bagian tubuh ini pastinya akan menyakiti hewan tersebut atau bahkan membunuh hewan yang seharusnya kita jaga itu. Selain itu, teman-teman juga sudah belajar bagian-bagian tumbuhan yang sering diambil oleh manusia sehingga sering terjadi pembalakan atau penebangan hutan secara liar. Di antaranya ada tumbuhan jati yang suka diambil kayunya untuk membuat furniture atau kursi dan lemari contohnya. Juga ada tumbuhan gaharu yang diambil untuk membuat minyak wangi. Dan kayu cendana juga sama, yang kayunya suka diambil untuk membuat furniture atau membuat minyak wangi. Namun selain batang tumbuhan-tumbuhan tersebut, ada juga tumbuhan lain yang diambil bunganya atau yang suka diambil dari hutan untuk dipelihara sendiri. Contohnya adalah anggrek. Karena menurut mereka, anggrek ini adalah tumbuhan yang bunganya indah. Pastinya tumbuhan-tumbuhan ini boleh untuk digunakan, tapi jumlahnya harus dibatasi. Dan harus tetap ada upaya untuk mengembalikan ekosistemnya. Salah satunya yaitu dengan penanaman kembali. Nah, hari ini teman-teman akan melihat apa yang terjadi jika hewan atau tumbuhan itu terus digunakan tanpa adanya pembatasan. Contohnya adalah pada gambar ini. Ini adalah beberapa berita yang menggambarkan kelangkaan atau kepunahan hewan. Nah, di sini ada berita tahun 2020 mengatakan bahwa akan ada 7 animals atau 7 hewan yang nantinya akan menuju kepunahan. Wah, bayangkan di sini ada hewan-hewan yang hanya ada di Indonesia. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah harimau gitu ya. Atau badak bercula, kemudian orang utan. Nah, bayangkan jika hewan-hewan ini kemudian hilang. Pastinya keseimbangan ekosistem yang ada di Indonesia juga akan terganggu. Nah, ada juga hewan lain yang sudah langka. Juga sama di negara lain juga ada, bahkan jaguar gitu ya, atau hiena. Nah, di sini mereka juga menuju kepunahan. Lalu kenapa mereka bisa menjadi punah seperti ini? Nah, jadi ada beberapa penyebab kepunahan hewan. Yang pertama adalah perburuan yang tidak terkendali.
Seperti yang tadi Miss katakan, perburuan yang tidak terkendali akan membuat jumlah hewannya terus menurun, sehingga dapat terjadi kepunahan. Selain itu, adanya kerusakan habitat akibat penggundulan hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak hewan yang bergantung pada hutan sebagai tempat tinggal. Sehingga jika hutan ini hilang, maka hidup mereka pun akan terancam. Kemudian juga ada pencemaran laut akibat sampah, limbah pabrik gitu ya, dan tumpahan minyak. Ini juga dapat merusak ekosistem mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi terganggu. Dan yang satu lagi adalah kegemaran memelihara hewan liar. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada orang-orang yang memelihara harimau di rumahnya, atau memelihara buaya, ular, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kegemaran seperti ini itu kurang baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena akan mengurangi jumlah hewan tersebut di habitat aslinya, di mana mereka punya peran penting di habitat mereka. Oleh karena itu, kegemaran seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, contoh hewan yang sudah terancam punah itu ada harimau Jawa, ada orangutan Sumatera, ada anoa. Anoa itu dari Sulawesi, teman-teman. Kemudian ada burung cendrawasih, burung elang Jawa, dan ikan yang bernama kokaland. Nah, mereka ini adalah jenis hewan yang sudah terancam punah atau bahkan sudah ada yang punah ya, yang sulit lagi ditemukan. Salah satunya adalah elang Jawa. Saat ini masih banyak peneliti yang mencari burung elang Jawa. Namun, tidak banyak yang menemukan kembali burung elang Jawa ini. Lalu bagaimana dengan kepunahan tumbuhan? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama adalah pembabatan hutan untuk kepentingan manusia. Misalnya akan dijadikan perkebunan, pemukiman, dan seterusnya. Juga penyelundupan dan perdagangan tumbuhan liar untuk dikoleksi. Jadi, tidak semua tumbuhan yang ada di hutan itu boleh diambil terus-menerus, karena dia akan mempengaruhi keseimbangan di hutan tersebut. Juga seperti yang tadi kita lihat, adanya penebangan tumbuhan untuk diambil kayunya. Nah, jika ini tidak diimbangi dengan penanaman kembali, pastinya akan membuat banyak makhluk hidup terancam dari lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah kebakaran hutan. Teman-teman pasti pernah melihat berita kebakaran hutan, di mana jika hutan itu habis, maka semua makhluk hidup yang ada di dalam hutan itu juga bisa mati, sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Nah, inilah contoh tumbuhan yang terancam punah. Ada pohon jamuju, kemudian ada pohon rasamala, lalu ada pohon puspa, dan bunga anggrek yang disebut sebagai anggrek sandal. Nah, sekarang tumbuhan-tumbuhan ini sudah sulit untuk ditemukan, sehingga jumlahnya itu menjadi terus menurun. Nah, oleh karena itu, karena mereka punya peran penting, maka kita harus melakukan sesuatu, yaitu melestarikan mereka agar nantinya kalian di masa depan masih dapat melihat dan merasakan manfaat dari hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, ada beberapa jenis usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, usaha ini disebut sebagai konservasi. Ada beberapa jenis konservasi diantaranya yaitu dengan melarang perburuan liar, kemudian memperluas cagar alam. Cagar alam itu adalah salah satu tempat habitat asli dari banyak makhluk hidup yang dilindungi dan tidak boleh digunakan untuk berbagai keperluan ekonomi. Jika dilakukan atau digunakan untuk keperluan ekonomi, maka ia dibatasi. Jadi, cagar alam ini adalah lingkungan konservasi. Nah, selain itu, ada juga usaha pelestarian lain, contohnya adalah pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka.
Contohnya adalah di Kebun Raya Bogor. Teman-teman pernah main ke Kebun Raya Bogor? Ya, di sana banyak jenis-jenis tumbuhan yang langka, yang sengaja ditanam untuk pelestarian. Selanjutnya, membangun kembali ekosistem yang rusak. Juga tidak menggunakan barang-barang yang berasal dari tubuh hewan. Jika teman-teman mengurangi penggunaan barang-barang yang berasal dari tubuh hewan, maka teman-teman sudah menekan jumlah hewan yang diburu. Nah, ini adalah salah satu hal penting yang harus diketahui oleh orang banyak, agar hewan dan tumbuhan itu tetap lestari. Lalu, ada reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Juga membangun peran serta masyarakat. Jadi sebenarnya ada banyak sekali usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Hanya apakah kita mau ikut berperan atau hanya diam? Teman-teman pastinya harus ikut berperan ya. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menggunakan barang yang berasal dari tubuh hewan, atau membeli barang-barang yang didapatkan dari hewan-hewan langka, kemudian mulai menanam di rumah kalian. Nah, itu adalah salah satu usaha dari pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari kawasan-kawasan konservasi atau kawasan perlindungan bagi hewan dan tumbuhan langka. Contohnya adalah Ujung Kulon National Park atau Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, di sini ada banyak sekali hewan yang dilindungi. Salah satunya adalah badak bercula satu ini. Kemudian ada Baluran National Park. Nah, Baluran ini suka disebut sebagai Afrikanya Indonesia, karena di sana terdiri dari savana yang sangat luas dan indah. Selain itu juga ada Taman Wisata dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Nah, di sini juga banyak hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Mulai dari tumbuhan rafflesia, kemudian ikan-ikan, juga makaka ya atau monyet berekor panjang, kemudian ada burung merak dan yang lain-lain. Juga salah satu taman wisata alam yang ada di dekat Jakarta yaitu Taman Wisata Alam Muara Angke. Nah, di sini kita bisa lihat banyak jenis tumbuhan mangrove yang dikemas menjadi tempat wisata, sehingga tampilannya sangat menarik. Teman-teman boleh sekali bermain atau berkunjung ke tempat-tempat seperti ini ketika pandemi ini sudah berakhir. Namun, jangan lupa, jangan tinggalkan sesuatu seperti sampah di tempat ini, agar tujuan perlindungan tumbuhan dan hewannya tetap terjaga. Oke, tadi kita sudah tahu apa saja bentuk pelestarian untuk hewan dan tumbuhan. Selain itu, sebenarnya kenapa hewan dan tumbuhan ini harus kita jaga atau harus kita lestarikan? Nah, diantaranya karena peran-peran ini. Yang pertama, tumbuhan itu sebagai penyedia oksigen. Teman-teman sudah lihat bahwa tumbuhan, kalau kita siang hari gitu ya, duduk di bawah tumbuhan, pasti rasanya adem gitu ya, sejuk, karena mereka saat siang hari mengeluarkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Oksigen ini pastinya kita perlukan setiap hari untuk bernapas, sehingga tumbuhan menjadi penting. Selain itu, hewan dan tumbuhan menjadi sumber pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Tumbuhan juga digunakan sebagai sumber papan atau membuat tempat tinggal, contohnya adalah rumah. Juga hewan dan tumbuhan sering digunakan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya kita tahu di sekolah kita punya toga atau tanaman obat keluarga. Hewan dan tumbuhan juga digunakan sebagai sumber ekonomi. Nah, contohnya adalah kegiatan di pasar. Di pasar kita banyak temukan penjualan tumbuhan, yaitu sayur-sayuran dan hewan, atau ikan, daging, ayam, yang nantinya menjadi ladang perekonomian bagi banyak manusia. Selain itu, hewan juga digunakan sebagai sarana transportasi alami. Seperti dahulu unta, kuda,
Kemudian burung merpati itu digunakan sebagai transportasi atau bahkan pengiriman surat gitu ya. Sekarang masih ada juga hewan yang digunakan sebagai sarana transportasi. Jadi mereka penting untuk kita jaga. Lalu hewan dan tumbuhan juga digunakan sebagai sarana rekreasi dan hiburan. Contohnya tadi adalah Taman Wisata Alam di Muara Angke. Juga hewan dan tumbuhan berperan untuk penyeimbang ekosistem dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan alam. Jadi, kita harus menjaga hewan dan tumbuhan supaya peran-peran ini terus terjaga hingga tahun-tahun mendatang. Nah, setelah ini akan ada eksperimen sederhana apa saja peran tumbuhan bagi ekosistem. Nah, teman-teman perhatikan dengan baik ya, dan simpulkan apa fungsi atau peran tumbuhan dalam eksperimen ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Nah, sekarang mari kita melakukan eksperimen sederhana untuk melihat bagaimana peran tumbuhan dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini Miss sudah menggunakan bayam. Jadi di sini Miss punya tanaman bayam. Lalu kita menggunakan air dan menggunakan tanah yang tidak ditanami apapun. Nah, jadi yang pertama, Miss akan mengeluarkan tanah yang tidak ditanami apapun ini. Jadi, nanti di sini Miss punya tanaman bayam. Nah, di sini Miss punya tanaman bayam merah. Nah, kalian di rumah punya tanaman apa saja? Kalian bisa gunakan itu juga untuk melakukan eksperimen ini. Nah, di sini Miss akan menyirami tanaman bayam ini dengan air. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah nantinya air yang keluar dari pot ini kira-kira seperti apa. Lalu kita lihat dan bandingkan dengan air yang keluar dari pot yang tidak ditanami apapun ini. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Nah, ini Miss tambahkan air. Nah, sekarang mari kita lihat air yang keluar dari tetesan-tetesan pot ini. Nah, ternyata airnya jernih ya, teman-teman. Nah, air yang keluar itu jernih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, nah. Nah, airnya jernih. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi jika pot yang tidak ada tumbuhan ini Miss sirami dengan air. Nah, kita lihat ya, air yang keluar itu seperti apa. Nah, ini jenis air yang keluar. Nah, jika teman-teman lihat, di sini airnya masih membawa tanah. Jika Miss siram lagi, maka air yang keluar dari lubang pot ini semakin banyak bersama tanah yang ada di dalam pot ini. Nah, kira-kira apa ya kesimpulan dari percobaan sederhana ini? Nah, untuk hari ini tugas teman-teman adalah membuat voice note tentang apa saja kesimpulan dari percobaan sederhana ini. Apa peran tumbuhan sehingga tumbuhan itu menjadi penting di dalam sebuah lingkungan. Jangan lupa nanti rekamannya dikirimkan kepada Miss Putih ya. Untuk teman-teman yang belum mengirimkan voice note latihan minggu kemarin, voice note-nya masih Miss Putih tunggu ya. Jangan sampai teman-teman tidak mengumpulkannya. Oke, ini percobaan sederhana kita.
Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa kirimkan tugas hari ini kepada Miss Putih. Dan jika teman-teman belum mengirimkan tugas minggu lalu, juga kirimkan ya. Jangan lupa untuk mengulangi kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya teman-teman tidak lupa. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus meningkatkan ibadah kalian. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.